warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurna wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sadaqallahu Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati walaupun pasti mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah. Maksudnya Allah tidak ada yang mengetahui sesuatu kecuali apa yang diajarkan, diilhamkan kepada hati dan akal kita. Ini sekalian, kita baru saja selesai hari ini melaksanakan apa yang sering disebut ini sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dengan cara memilih calon-calon pemimpin yang mewakili kita di lembaga legislatif, lembaga parlemen, yang akan membuat aturan-aturan untuk kita laksanakan. Catatannya, perlengkapannya, 5 tahun yang lewat kita lakukan ini, suksesnya hanya berapa persen dari rancangan undang-undang yang dapat dibuat, kurang dari 25%. Kalau itu betul, kita perlu tawatina. Jadi saya membaca catatan saja bahwa alhamdulillah syukur pemilu ini partai-partai yang konon kabarnya berasaskan Islam itu dipilih oleh 38,5% dari pemilih. Seandainya itu bisa bersama sebagai syukur di sini, imamnya satu, maka yang betul kita. Kalau seandainya, tapi belum mampu, saya mau jadi presiden, saya juga mau. Kalau imam tidak ada yang mau rebutan. Kalau mungkin saya datang kemudian yang lain ya. Nah, inilah yang sering saya pahami, bahwasanya Islam dibangun atas 5 landasan itu yang dikenal dengan Islam. Itu sebagai landasan dasar pola kerja, pola pikir dan pola tingkah laku. Mestinya ya ada siang, saum, menjaga, mengendalikan diri, masing-masing mengendalikan. Saya pada waktu di Mekah mendapat informasi katanya ada tawuran. Apa namanya yang terakhir, masa kami terakhir tawuran, kemudian katanya ada yang satu meninggal. Kemudian dia berucap, alhamdulillah tidak 1, 2. Jadi lalu satu, kedua belah pihak ada yang mati 1 orang. Ternyata tidak ada. Jadi berita yang itu kita sudah yakin alhamdulillah. Nah, buat sekalian, saya ke beberapa yang tanya anak-anak muda ini. Apa semboyan orang bule, orang barat tentang waktu? Masih ingat apa semboyannya? Time is money, time is money. Waktu adalah uang. Apa buktinya bahwa itu jadi semboyan? Dipraktekkan. Apa buktinya? Mereka punya banyak uang. Kenapa? Waktu digunakan untuk mencari uang. Jadi sebenarnya semboyan-semboyan itu harus dipraktekkan. Nah, kafir saja oleh Allah diizinkan menggunakan uang mereka, diberi uang banyak. Nah, orang Islam apa tentang waktu? Saya yakin kita semua hafal surat Al-Asr. Wal asr. Apa tentang waktu?
Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Itu semboyan kita yang ditetapkan oleh Allah jadikan semboyan umat Islam. Demi waktu semua orang rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi ini semboyan yang ditetapkan difirmankan oleh Allah, tetapi apa yang kita lakukan? Kalau orang Barat selalu hanya uang dan uang, dunia dan dunia, mereka dapat dunia. Orang Islam seimbang mestinya. Iman dan amal soleh itu, kalau Pak Alim dulu itu, amal soleh itu amal yang benar dan baik, memberi manfaat. Ya, seorang ahli kimia. Jadi kalau mau melakukan reaksi itu yang benar itu konsepnya itu harus dilaksanakan sesuai dengan itu. Karena yang kita kelola itu yang namanya makhluk mati dalam bahasa tidak ada roh. Itu sudah nggak berubah, tergantung lagi. Kalau ketemu bahan kimia itu kalau ketemu tidak usah disuruh, memang sifatnya itu langsung. Nah, kita yang mengelola ini ya pandai-pandai. Maka kalau dalam obat tidak boleh bagian masal masuk. Mengingatkan kawan-kawan dokter dan dokter, ingat obat itu bahan kimia itu kalau ketemu ya sesuai dengan sifatnya. Kalau memang harusnya bereaksi. Maka ingat para dokter atau para dokter kalau menulis resep jangan 10 disudahikan 1. Pasti dalam lambung, dalam darah akan bereaksi dan mereka tidak manut kita, manut ketentuan Allah. Namun batil dari kalimat sifat-sifat itu tidak akan berubah. Artinya apa? Tubuh itu bukan tabung reaksi hidup. Kalau saya melakukan pekerjaan reaksi kimia karena reaksinya eksotermis, meletus. Itu tabung reaksi. Kalau pembuluh darah yang pecah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini oleh karena itu hati-hati. Apa ini maksud saya mengingatkan bahwa mari kita gunakan kaidah-kaidah itu sebagai landasan perilaku kita. Jadi kalau 38% itu menjadi satu imam, masya Allah, luar biasa. Ini apa namanya yang sebagai mukadimah saja karena saya sering menyampaikan apa dengan kalau isu-isu mutakhir ya ini sedikit saja tidak tahu politik, jadi saya ingin mengingatkan seandainya itu mudah-mudahan nanti ada pendekatan satu dengan yang lain sehingga nantinya itu yang banyak itu supaya kita bersatu betul. Kita sudah lama menunggu sekian 10 tahun sejak merdeka, masih agak jauh dari apa yang dicita-citakan para pemimpin kita masa lalu. Jadi sekalian saya di situ saja. Kemudian mari kita pahami Islam sebagai aturan yang mesti dilaksanakan oleh pemeluk-pemeluknya. Untuk mencapai apa? Sebagaimana sering kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita itu semua kalau ditanya cita-citanya di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Bahagia di akhirat dan tidak mengalami neraka. Karena neraka itu menurut Al-Quran satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun di neraka mudah-mudahan kita terhindar. Maka ini bagaimana mencapainya? Ini ada dua, sekali lagi saya mengulangi lagi bahwa misi kita di dunia ini dalam rangka mencapai baik dunia akhirat tadi dua saja,
yaitu menghamba kepada Allah, yang sering kita beribadah kepada Allah, wa ma'raful jinna wal insa illa liya'budun, tapi tidak cukup. Harus ada juga berbuat baik, berbuat kemakmuran di muka bumi. Jadi dua misi itu. Tadi malam saya mendengar sahabat-sahabat Ustaz Dr. Ehsan, ini kan masalah dunia apa? Ya makan namanya. Orang merasa makmur kalau sudah makan itu sudah kecukupan. Kebutuhan asasi makhluk hidup adalah makan. Apapun makhluk hidup itu. Sebentar lagi tidak ada hujan, di Wonosari gundul. Karena tidak ada air, tidak bisa berkembang. Dan air adalah makanan pertama manusia juga begitu. Kita bisa tidak makan seminggu, tapi sulit untuk tidak makan, tidak minum selama seminggu. Karena sebagian besar menurut fakta ilmu hayat, biologi, memang sebagian besar tubuh kita ini kalau isinya air. Maka kalau sudah kering, airnya memang kecil ternyata kita ini. Tinggal pelan-pelan, daging sudah habis, tinggal kecil. Namun oleh karena itu sangat diperlukan air. Jadi kita makmur manakala ada yang kita butuh, tersedia yang kita butuhkan. Yang sering terjadi ialah bahwasanya yang beberapa negara yang mayoritas muslim itu agak aneh, bahwa yang mendapat perintah itu huwa asahkunal di wasama rububiyyah, dia menjadikanmu dari bumi untuk berbuat kemakmuran itu orang Islam yang mendalam Al-Quran. Tetapi seringkali kita kurang begitu, tidak seimbang, kurang seimbang. Memang betul, apakah di dunia yang itu seimbang bersama? Tidak, seimbang tidak bersama. Karena apa? Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu di sini, dua di sana. Tetapi untuk dapat mencapai yang baik di sana itu, di sini juga baik. Minimal yang diperlukan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan ulang bahwasanya kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah seperti pagi, ibadah-ibadah yang khusus dan spesifik, tetapi juga tidak boleh melupakan fungsi kita, misi kita di dunia ini. Saya ingat tahun 80 pas saya di Australia, saya dapat surat dari Pak Jaman almarhum. Pak Masyidi bisa nggak mencarikan uang? Padahal dia tahu betul saya tidak punya banyak uang. Untuk apa? Ini akan ada terjadi kalau tidak kita tanggulangi, ada pemurtadan agak massal. Siapa dimurtadkan? Mereka anak-anak kita yang sekolah yang tidak bisa bayar SPP. Kenapa? Nanti akan dibayari oleh orang-orang tertentu asal mau ikut agama mereka. Nah, ini kan jadi aneh. Ini negeri ini mayoritas Muslim. Bagaimana terjadi pemurtadan? Yang nyatanya, mohon maaf, kita menyaksikan kalau kita ke daerah Wonosari sampai sekarang pun masih ada beberapa orang yang datang ke rumah itu, ini ada begini Pak, ini ada begini. Seolah-olah saya itu orang banyak duit, padahal ya ada lah kalau itu punya duit ya susah. Tapi masih ada. Nah ini gambaran itu kita harus. Oleh karena itu kalau kita kembali kemudian menurut apa yang melihat rukun Islam yang lima ini, syahadattain, aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat, sholat itu tegak, wa atuz zakat, tunaikan. Saya berulang kali menyampaikan dari di tempat ini, saya dulu salah pengertian orang zakat itu kan kalau kaya. Nah, orang sugih. Jadilah orang suka untuk perintah Aqimus shalah wa zakat, tegakkan salat, tunaikan zakat. Itu perintah. Persis atau mirip dengan perintah salat, tegakkan salat, salat sambil berdiri. Kan boleh duduk.
Tapi siapa yang suka sholat dengan duduk? Itu juga tidak sehat. Artinya kalau kemudian kita tunaikan zakat, orang duit juga duit. Seperti tadi orang Barat, Ismail praktekkan itu orang kafir. Apalagi orang Islam lalu mau saya kemarin melihat nanti saya coba tiket ya, tak makan. Apa namanya menyaksikan apa? Mekah Madinah itu kita semua tahu sudah banyak yang ke sana, paling tidak bisa melihat tanahnya gersangnya luar biasa. Tapi duitnya itu luar biasa juga. Banyaknya. Ya kalau itu kemurahan Allah karena doa Nabi Ibrahim dan sebagainya kita. Tapi maksud saya, kalau itu dijual maksud saya supaya bangunan konsep Islam itu dilaksanakan seperti ini, dibuat apa namanya video atau apa saja yang bagus, kemudian tunjukkan pada orang-orang Barat bahwa konsep Islam itu kalau dipraktekkan sudah pasti baik. Kita kurang pandai menjual, ketemu seseorang pas itu yang pandai hal seperti itu dijual saja. Sekarang tempat power untuk diperlebar itu Masya Allah, saya bayangkan ini. Tapi perlu sekali. Ini bukan bulan-bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu orang umroh itu hadis saya lupa ingat bahwa barang siapa umroh bersama di bulan Ramadan itu seolah-olah pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Siapa yang tidak ingin haji bersama Nabi? Yang tidak pernah akan bertemu Nabi kecuali di dunia akhirat, mudah-mudahan kita. Jadi lebih semangatnya. Oleh karena kalau Ramadan itu Masya Allah luar biasa. Nah, tetapi ini tidak Ramadan. Nah, ini gambaran semangatnya untuk berbuat. Nah, kembali di sana gersangnya seperti itu. Nah, kalau dibuat apa namanya film atau apa harus dijual. Itu apa namanya kepada mereka. Karena apa? Kenapa dia harus lewat tanah seperti itu? Mereka kan tidak boleh masuk tanah haram. Sudah dibatasi ini hanya orang Islam, yang orang Muslim lewat sana. Tidak boleh masuk baik Mekah maupun Madinah. Karena memang nyatanya pernah nakal juga bahwasanya orang Yahudi ini berusaha menggarong atau tidak membuat terowongan untuk mencuri jenazah Nabi. Untung ketahuan dan memang Allah tidak mengizinkan. Nabi kita kunjungi tidak untuk disembah-sembah, tidak. Tetapi untuk kita hanya bagaimana manusia paling mulia yang paling tinggi itu ternyata rumahnya cuma seperti itu. Jadi kejayaan itu bukan uang dari Rasulullah yang memang yang banyak kita sekarang sudah askar sudah keras betul mau mereka saja mau nyembah-nyembah diusir oleh askar. Jadi ini saya ingin mengingatkan bahwa ada dua misi itu harus seimbang. Seimbang itu harus sama persis ibadahnya dia, tetapi jangan lupa bahwa kita ini mempunyai misi di dunia untuk membuat kemakmuran. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kita semua hafal dan sering mendengar dua kata ini sering sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini punya makna, tidak hanya sekedar pantas-pantas. Karena ini yang kita hayati, kita orang Islam itu, maka kita diminta untuk untuk ilmu menghayati, kemudian memahami dan sebagainya, dipraktekkan, praktek. Sistem soal bahasa asing tidak tahu bahasa, tidak pandai bahasa Arab. Kalau bahasa itu tidak dipraktekkan, ya tidak akan ngerti. Anak dari luar Jawa di sini saya ajarkan, kalau ingin tahu orang Jawa, kamu harus berbahasa Jawa. Karena tidak hanya aku harus pulau berbeda di sini. Aku pulau berbeda dengan sampeyan, maaf berbeda jauh.
tahun lebih. Bagaimana nggak bisa ngomong bahasa Indonesia? Nggak pernah dipraktekkan. Jadi maaf ini yang baru-baru yang kemarin saya umroh itu banyak yang seusia saya bahkan lebih. Ada macam Pak kalau ingin nanti sholat kita sampai sholat malam bisa bisa sholat mimpi sudah 70-an sehingga agak sering berkegiatan dengan saya. Jadi senang nih dengan diberitahu begitu senang ternyata. Jadi ada kekhawatiran kok bisa tidak beri kita biayai polaan kalau anak kalau itu. Tapi yang anak kepada orang tua antara lain memberikan sesuatu yang mencukupinya untuk semangat dan kebaikan. Jadi ini itu sudah ada fungsi ibadah dan fungsi kemakmuran orang yang sedang memerlukan itu santunan seperti itu menjadi makmur hati. Jadi dua-duanya ibadahnya keras, kemudian hartanya dan itu yang mudah-mudahan terutama kalau dulu anak-anak ini seperti pengertian saya anak saya yang kebetulan tidak kaya, ya sudah wong ini belum laku, tetapi harus ada pemikiran bahwa saya harus bisa. Mirip seperti kalau sholat itu walaupun boleh dengan siapa yang senang sholat dengan itu. Karena begitu fokus. Maka zakat itu kita jangan aku sholat apa suci harus diusahakan. Soalnya tidak bisa soal lain. Ini yang penting dihayati. Kalau bapak ibu yang jadi guru, bocah putus sinau, dia sinau orang sholat, dia banyak pada posisi yang itu. Harus ada upaya. Bagaimana cara upaya yang ikhtiar dan berdoa? Yang mempunyai pengalaman banyak tentang doa. Doa itu Udhuni astajib lakum, Allah menjanjikan doalah kepadaku kuatan kabulkan. Tetapi tidak sekedar doa juga tidak. Jadi ada sifat fisik, kemudian yang satu sifat spiritual. Jadi ini yang namanya ingin saya tekankan pada kesempatan ini bahwa harus ada keseimbangan. Itu sebab kalau tidak kita nanti saya dapat SMS luar biasa, Pak, saya memerlukan grafit untuk lantai masjid. Berapa? 200.000 meter, 200.000 per meter. Masjid saya berapa ribu ini, bukan 100.000. Nah, saya 1 meter misalnya. Kalau 5 meter sudah 1 juta. Ya, silakan kalau 5 meter. Artinya apa? Bahwasanya memang diperlukan. Kalau tidak, bisa ada masjid dibangun batuan orang Kristen saru. Biar kita berdengar supaya kita bisa punya ya, kembali ke jadi apa namanya kita sebetulnya sering mengingat-ingat kabar itu sama ayat itu zuribat dengan muzillah aina masukikum illa bihablin nas. Manusia itu kapan saja, di mana saja, siapa saja akan mengalami kehinaan kecuali baik kemudian Allah dan kemudian manusia. Orang barat itu kelihatannya gagal-gagal segitu, kemudian Allah tidak baik, bisa, banyak tidak bisa tidur. Karena apa bisa? Kalau saya alhamdulillah di masjid bisa tidur, tapi tidak kemudian diteruskan. Dinikmati saja. Orang ngantuk itu paling enak kalau air. Paling enak itu orang ngantuk. Kalau orang sudah tidur jangan. Orang ngantuk itu perlu masalah. Jadi Pak air itu kapan-kapannya itu menarik sekali. Karena bertidur terserah. Pas ngantuk siapa yang di waktu Jumatan tidak ngantuk? Karena memang nikmatnya luar biasa. Tapi dijaga akan ya karena kurang
tidur, kurang tidur karena malamnya kurang tidur karena tahajud dan sebagainya. Nah, itu sekalian beberapa catatan. Oleh karena itu yang saya bacakan firman Allah di surat An-Nahl yang kita sering dibaca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwal a'lamu sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Seluruh manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Jadi kita diminta menyeru orang ke jalan Tuhan. Siapa yang harusnya diseru? Orang yang belum di jalan Tuhan. Yang sering terjadi itu kita menyeru orang yang dari jalan Tuhan karena merasa dari jalan Tuhan marah, bentar. Ini yang inilah yang terjadi. Kalau memang kita menggami ayat ini, melaksanakan ayat ini, seluruh orang siapa saja ke jalan Tuhan yang belum di jalan Tuhan, mestinya begitu. Sekolah-sekolah itu yang mereka yang belum sekolah, dari sekolah atau disuruh sekolah-sekolah, malah ini yang sering terjadi. Memang apa namanya sih, karena pemahaman bahwasanya ada dua misi pokok, misi Muhammad dan misi berbagi kemakmuran ini sangat berat ke ibadah. Akibatnya apa? Masalah ibadah itu memang ini tidak sangat penting, tetapi jangan itu yang perlu dibiak-biak. Maka sebenarnya kalau sekarang tidak harus ke Mekah ke Madinah, TV itu kan tiap hari kan gambarkan. Soal sholat itu memang berulang kali, sholat itu harus sebaik-baiknya sejauh kita bisa. Tetapi jangan kemudian kalau tidak persis seperti ini salah. Karena pertanyaan mana kuntingan leres, kuntingan leres, misalnya kalau sedekap, kalau itu yang seolah-olah yang tidak begitu salah. Nah ini yang menjadi padahal yang itu wis ngomong sosial takut semuanya itu dinilai mesti akan benar. Jadi kalau kita lihat apa namanya, bukan berarti Mekah Madinah itu jadi acuan yang pasti benar, tidak. Tapi paling tidak kita bisa melihat di sana itu caranya mau sholat itu macam-macam. Kalau saya memahaminya, bahwa Nabi nampaknya kalau melakukan itu tidak satu jenis. Karena apa? Ya, mungkin kondisinya lain. Jadi sekarang ini panas. Kalau pas matahari di selatan, Desember dingin sekali. Jadi kalau dingin kan ada yang jauh, ada yang sholatnya sejakemnya begini. Apakah dari itu? Alam, saya bukan ahli itu, tetapi sangat boleh jadi itu musim dingin. Jadi begini. Jadi dipahaminya kita ya pemahaman saya bahwasanya Nabi tidak satu jenis. Bayangkan Nabi betapa bijaksananya beliau menghadapi Sayyidina Umar dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar witirnya sebelum tidur, tetapi Umar tidak, sesudah tidur. Kan tidak ada yang cuma yang bilang kita semuanya benar. Tidak, kalau saya mungkin sebelum Abu Bakar orangnya sangat hati-hati, tapi Umar sangat optimis. Insya Allah saya nanti kamu dibangunkan Allah sebelum subuh. Artinya apa? Tidak ada yang salah. Kalau kita bersyukur, itu Abu Bakar yang benar. Kalau yang lain itu lalu salah. Nah ini yang menjadi masalah. Saya menjanjikan dengan Pak Jamili belum berhasil. Katanya hari Ahad beberapa bulan yang lalu itu ada, mohon kalau hari Ahad tidak ada acara, mungkin banyak mengenai kajian-kajian ibadah
subuh itu sudah lama saya mendengar di Indonesia ini, Jogja khususnya, itu subuhnya dianggap terlalu lawan. Di kajian subuh itu digambarkan bagaimana yang namanya fajar sodik itu seperti apa. Ada teori, ada penjelasan ilmu falaknya, jam begini, jam begini. Kalau tidak salah pernah ada sahabat pernah melihat yang namanya kelihatan televisi timur itu menggambarkan ini kelihatan apa tidak, fajarnya begitu. Ini disebutkan kalau jam begini mata posisi matahari. Saya tidak pernah belajar ilmu falak, itu ahli falak. Saya minta beberapa orang Profesor Maliani itu yang ternyata dekat dengan ahli falak. Moga-moga, terus saya dapat pas menyenangkan moga ya dapat. Jadi ini gambaran kepada kita ada kajian ini mutlak perlu ibadah itu, tetapi kalau terlalu detail itu lalu kita terjadi beda pendapat, itu sudah lumrah sebenarnya. Kalau kita mengkaji ilmu itu juga ilmu ibadah, ilmu sholat itu di kajian ilmu eksakta itu juga terjadi hal yang semacam itu. Tetapi biasanya lalu mereka pendapatnya best of my knowledge, sejauh pengetahuan yang paling baik bagi saya itu begini. Tetapi kalau dia berbeda ya sudah, tidak kemudian dipertengkarkan sisa dana itu begitu, tidak usah. Karena kalau saya punya pemahamannya, contoh yang dulu juga saya sampaikan, ada hadis yang mengatakan bahwasanya kalau hujan maghrib maka jamak akhir. Tetapi kalau kemudian kita melihat bagaimana si nuansa di Mekah dan Madinah, itu setahun tidak sampai 10 kali hujan itu. Kalau di sini mulai musim hujan tiap hari. Nah ini, jadi kita bisa zaman Nabi suasana tidak seperti sekarang. Maaf, saya pernah di Madinah, hujan agak lebat, nggak ada zaman. Saya sempat mengalami waktu umroh beberapa tahun yang lalu dengan istri, itu dan tempatnya yang jaraknya lebih jauh sedikit lah dari keinginan masalah. Saya kalau tidak jamaah itu pikiran, wah aku cepat banget. Sebenarnya orang yang teko misah, aku bisa jamaah masa besar. Jadi ini saya kira Islam itu ajarannya sangat rasional. Dan kalau zaman Nabi, jarak rumah satu dengan yang lain seperti kita ini, waktu kita kecil dulu, jarak rumah satu dengan yang lain tidak berdekatan seperti saya datang di sini aja belum seperti ini, sekarang sudah lengkap seperti ini. Artinya apa? Tapi kalau kemudian ada penjelasan itu supaya jalan yang beda dan sebagainya itu ada dipertimbangkan karena rasional dalam banyak. Nah, yang kemudian mari visi kemakmuran ilmu hukum ini juga menjadi berada bersama yang muda-muda. Jangan sampai negara Indonesia yang tanah airnya subur makmur ini mayoritas Muslim, kemudian masih ada pengelolaan gara-gara masalah duit, masalah makanan. Saya sering mendapat di pemberitahuan bahwa ini marah itu di Kristen. Kenapa? Jadi beli ini berapa kebun? Masalahnya kalau kita membeli ini, kalau kita bisa membeli di sana apa itu, kan tidak ada. Nah, jadi siapa yang bisa punya? Yang punya duit, siapa yang bisa berjaya mencari duit dengan cara saja menjadi kaya itu karena keimanan tidak mungkin. Yang iman yang benar itu tidak mungkin menjadi kaya bukan jadi lewat korupsi. Ini hal yang semacam ini, maka kalau
kegiatan bisnis yang positif, tidak karena bisnis kemudian meraup. Saya baru tahu kemarin tahu bahwasanya karena di Indonesia itu ada masjid Bila. Di bawahnya itu apa namanya pusat bisnis. Itu pusat bisnis tetapi jamaahnya masih tetap dijaga betul. Jadi kalau kelihatan mengalahnya tinggi begitu, di bawah masjid itu memang tempat bisnis, di atasnya untuk salat jamaah. Dan itu sama-sama maju. Apalagi kalau kita lihat kalau kita mau ibadah Nabi itu menyatakan apa yang awal 9 atau 8 dari apa namanya sumber kekayaan itu dari bisnis, dari perdagangan. Saya tidak bisa disebutkan karena dari kecilnya itu lingkungan ngaji dan jadi tidak ada pikiran bisnis. Akhirnya saya sama sekali tidak punya visi bisnis. Saya apoteker yang harusnya mengelola bisnis apotek, saya tidak senang. Akhirnya punya pasir yang ini salah. Bukan berarti salah total, tetapi saya tidak punya visi bisnis ya sudah. Tetapi Nabi itu kok bisnis yang mulus. Jadi kalau kita minta Nabi sekalian, kalau para pesan sebagai Nabi sebagai sama mulai, tapi yang bicara kalau minta Nabi sekalian, kalau istri pertama sudah tidak ada. Istri pertama masih ada tambah 2-3. Kalau memang mau itu sekalian, tetapi juga tahajudnya jangan pernah lepas setiap hari. Jadi hanya parsial. Nah inilah saya kira di masa-masa seperti sekarang ini. Sekali lagi bersama yang muda-muda ini ada yang belajar apa namanya menghafal Al-Quran, silakan. Saya tidak bisa, tetapi tolong Al-Quran itu dipahami isinya pengetahuan yang luar biasa luas, coveragenya seluruh aspek kehidupan dan harus dipahami hubungannya dengan bagaimana Al-Quran akan menjadi roh dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu falak itu berkembang dengan pesat setelah Islam turun karena antara lain bagaimana kiblat saja. Ini kan sekarang bisa miring-miring. Karena ini karena ilmu falak, karena tuntunan agama. Bagaimana waktu subuh harus begini, waktu isya itu perkembangan jauh tidak aneh. Kalau kemudian jam itu yang mengembangkan orang Islam karena Islam memerlukan. Kalau sudah musim penghujan seperti kita tidak bisa lagi kita melihat sana sudah bisa, tidak bisa lagi. Hampir subuh, yang tidak bisa lagi kalau masih bisa. Oleh karena itu, kalau dianggap bid'ah karena kaitannya dengan ibadah, maka banyak sekali nanti. Dulu zaman Nabi tidak ada berangkat ibadah haji pakai pesawat, ada pada pesawat. Ini hal-hal yang kaitannya langsung dengan ibadah, termasuk arah kiblat ini. Ini adalah yang pada waktu Nabi juga belum ada sama sekali. Jadi ini mari kita sudah era seperti ini kita perluas wawasan kita sehingga orang Islam itu tidak mudah terkait dengan ini. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang 38% ini kalau bisa bersatu. Kita ini orang non-Muslim takut kalau orang Islam patut pemimpin Islam ini bergabung, tapi kita sudah takut kalau nanti kalah. Padahal kita harus coba. Ini sama-sama takut. Betul, mereka itu takut betul. Apalagi yang namanya Amerika itu betul. Takut betul kalau orang Islam berbicara. Sebagaimana Belanda itu takut dengan orang Islam bersatu, maka jangan mempelajari, menerjemahkan Al-Quran ini kan tidak boleh pada waktu itu. Karena takut mereka tahu kan terjemahkan, maka pemerintahan pasti. Ini hal yang saya katakan, mohon maaf, saya semua, saya tidak segerakan makan. Kedua, saya yakin pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan banyak sekali kelompok dibolehkan amannya saja mau mengumpul masjid satu dari berbatu. Tapi kenapa sementara kelompok mereka dibolehkan mereka mau dan tidak menjaga keamanan Indonesia? Dua, orang wanita orang wanita saya mendapat Pak Amin dan halal caranya karena mereka menandatangani kemajemukan Indah. Ini Bapak salah kita kita memang ya intinya memang kita harus apa namanya sih hati-hati dalam memutuskan itu. Tapi juga kalau kita sedang berbeda pendapat, menurut saya tidak sampai lah namanya halal dan sebagainya. Ya makanya itu, ya ini memang apa namanya sih, saya tidak jarang dibicarakan orang juga bila saya apa namanya memutarbalikkan Islam atau terserah, tapi ternyata setelah ketemu ternyata Pak Muslim tidak seperti itu. Nah, ini apa namanya sih, karena saya mengelola dulu, saya mendapat amanah dari pemerintah mengelola program studi agama dan budaya. Dulu namanya Ibu Perbandingan Agama, karena orang-orang non Muslim takut kalau kami bandingkan dengan Islam, lalu diganti agama dan lintas budaya, dan mereka mengira bahwa ini agama, semua agama sama tidak ada. Dan saya tidak pernah buat pernyataan itu. Akhirnya setelah oke, kalau memang ingin tahu program yang saya usulkan, datang saja, mari kita lihat literaturnya dan sebagainya. Ternyata tidak. Ini dan itu kawan dari daerah-daerah sendiri. Jadi ya itu bagi saya lalu karena itu kalau kita yang berpendapat maka belajar hidup bintari ya. Saat ini perintahnya kalau menyuruh, kalau harus jidal maka jidal diskusi sebaik-baik. Nah ini kalau sudah begitu akhirnya apa namanya ada konsep dialog menjadi media itu kita agree and disagree, kita sepakat untuk tidak setuju. Jadi ketidaksetujuan itu kita sepakati. Memang kita berbeda ya sudah. Kalau berbeda Nah, terima kasih. Nah, terkait dengan ini, saya kira kita perlu, saya kira di antara kita juga banyak yang melakukan itu. Kalau supaya mengantisipasi atau menghalangi pemberontakan kita harus berbuat sesuatu. Apa sebabnya? Kalau sebabnya tadi SPP kita seperti itu. Kalau sebabnya itu tidak nafsir kita buat nafsir. Kalau soalnya apa namanya si mie-instan, mie-instan. Yang penting apa ya? Monggo kita lihat kata baik sedikit. Soal pemilu benar. Pemilu tadi itu katanya yang menang itu agama Islam 38% ya. Agama Islam. Iya. Orang-orang Islam ya. Ya. Orang Islam itu yang menang 30. Tapi yang sholat itu kira-kira yang tampak benar-benar ada berapa? Tidak bisa dihitung itu. Ya. Ya mudah-mudahan satu baik lah. Sekian. Memang sekarang baik pasti kita lihat. Mas Nun, dua kita akhiri ngaji urusan wilayah majlis.